Safdah TV. Dan mereka bersatu padu di atas pemimpin yang benar, yang hak. Walam yakhruju alaihim, dan tidak membangkang, memberontak. Siapa pemimpin yang hak, Pak? Yaitu pemimpin yang telah ditunjuk. Dia menjadi seorang pemimpin dan dia seorang muslim. Dalam Islam, Pak, tata cara pemilihan pemimpin itu ada beberapa cara, Pak. Cara yang pertama dengan cara wasiat. Dengan cara apa? Wasiat. Seperti halnya yang dilakukan oleh Abu Bakar, di mana beliau berwasiat bahwa yang akan menjadi khalifah setelahku adalah Umar. Caranya adalah dengan cara wasiat. Cara yang kedua, Pak, ditunjuk oleh ahlul hilli wal aqd. Apa ahlul hilli wal aqd? Yaitu sebuah badan atau lembaga yang berisi para ulama dan orang-orang yang berpengalaman untuk menunjuk seseorang menjadi seorang pemimpin dan dia terpenuhi padanya kriteria-kriterianya, seperti yang dilakukan oleh Umar. Umar menunjuk 6 orang. Umar bin Khattab menunjuk apa? 6 orang. Kemudian 5 orang mundur, tersisalah Utsman bin Affan. Yang kemudian diangkatlah Utsman bin Affan oleh ahlul hilli wal aqd menjadi khalifah. Nah itu, Pak, tata cara dalam Islam. Dan dalam Islam kalau terjadi revolusi, pemberontakan, qadarullah, dan pemberontakan dalam Islam itu haram. Tapi ternyata dia berhasil menggulingkan pemimpin sebelumnya, maka dalam Islam dia wajib juga untuk dibaiat dengan kesepakatan seluruh ulama, ijma' seluruh ulama. Kenapa? Karena untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adapun kemudian pemilihan pemimpin diserahkan kepada rakyat, itu tidak dikenal dalam Islam, Pak. Pemilihan pemimpin diserahkan kepada siapa? Rakyat itu tidak dikenal dalam Islam. Tapi kalau ternyata terjadi pemilihan dan rakyat yang memilih dan sebagian besar suara ternyata dia yang terpilih, dalam Islam pun diterima. Walaupun tata caranya tidak sesuai dengan apa? Syariat Islam. Untuk apa? Tujuannya untuk menghindari besar. Paham tidak, Pak? Kalau di negeri ini, Pak, mau misalnya mau dipraktekkan sistem Islam dalam pemilihan, kira-kira yang pertama kali nolak siapa coba, Pak? Orang Islam. Iya nggak, Mas? Pasti. Kalau misalnya Pak Jokowi berkata, saya berwasiat yang menjadi pemimpin setelahku si fulan, wah, orang Islam yang pertama kali menentang. Apa? Karena kita sudah dari lahir sampai gede sudah terdidik di atas demokrasi dan menganggap bahwa demokrasi itulah sebuah kebenaran yang mutlak. Padahal demokrasi bukan dari Islam sebetulnya, Pak. Tapi kalau memang ternyata ada pemimpin hasil dari demokrasi, tetap kita mengakui. Dalam rangka apa? Untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Seperti halnya tadi revolusi dalam Islam, memberontak itu haram dengan ijma' para ulama. Tapi ketika terjadi pemberontakan dan ternyata berhasil menggulingkan pemimpin, dalam Islam diterima juga. Kita tetap baiat. Nah ini yang disebut dengan a'immatul haq, pemimpin-pemimpin yang berhak untuk dibaiatin. Wajib kita akui bahwa dia pemimpin selama dia seorang muslim.